Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette dan hari ini aku akan membahas kembali soal K-Tiap. Dimana K-Tiap itu mulai semakin berubah, kayak kesannya mencari jati diri atau aku nggak ngerti lagi. Karena biasanya K-Tiap itu terkenal kayak makan seafood dan segala macam. Sekarang dia itu pingin kayak menjadi content creator mukbang ke arah-arah Korea. Kemarin tuh udah ke arah-arah Jepang, sekarang ke arah-arah Korea, dimana dia itu kayak makan samyang yang pedas banget, yang buldak, dan yang nggak wajarnya dia itu makan 15 porsi. Jadi langsung aja kita bahas keanehan-keanehan di dalam video terbarunya K-Tiap ini ya guys. Jadi yang belum tahu K-Tiap itu adalah seorang mukbangers gitu ya guys, dimana dia itu suka banget bikin konten mukbang, tapi banyak yang curiga kalau di dalam kontennya itu sebenarnya dia itu membutuhkan pertolongan, karena sering banget dia kasih kode minta tolong. Terus setelah dia bikin 3 tahun dia menghilang, terus sekarang dia kembali lagi dengan konten yang semakin aneh. Kita bahas konten yang terakhirnya dia ya guys. Dia itu kayak mau ngambil segmen Korea sih menurut aku. Mungkin karena segmen Korea itu besar. Tapi anehnya dia kali ini pakai penutup mata lagi. Terus dia juga pakai penutup tangan seolah-olah menutupi sesuatu. Dan menutup tangannya itu bukan handband, tapi kayak bekas yang kaosnya dia yang dulu dia sering pakai. Itu tuh kainnya diambil terus kayak dirobek gitu aja untuk nutupin tangannya dia. Apakah tangannya itu terluka atau kenapa gitu guys. Nah awalnya dia ada tulisan kalau misalkan dia akan makan samyang ini, dan pas pertama kali dia makan pakai tangan dia tulis so spicy tapi O-nya gede. Jadi dia mulai kayak kasih huruf kapital lagi di dalam video-videonya dia, di dalam tulisannya. Coba ntar kita gabungin ya guys. Terus di sini dia kayak menurut aku aneh banget, dia tuh makan tapi pakai penutup mata, terus ininya juga kayak ketutup gitu kan guys, kayak ketutup segini gitu. Itu membuat kayak tambah pedes gak sih, apalagi dia lagi kepedesan banget. Nah di sini dia juga bilang TikToknya itu sebenarnya udah mulai aktif, dan aku lihat TikToknya itu @ktiap_ udah mulai aktif, tapi ternyata tuh cuman kayak potongan-potongan video panjangnya dia gitu guys. Nah kita lanjut aja ya guys. Dia makan pakai tangan dan itu juga kayak sausnya nggak rata, jadi dia makan justru bagian pedes-pedesnya yang banget gitu tanpa keaduk gitu guys. Terus kayaknya pas dia udah kayak kepedesan banget, karena kayaknya K-Tiap itu tuh jarang makan yang pedes-pedes banget, kecuali kemarin wasabi ya guys. Dia tambahin minyak sunflower gitu, mungkin supaya menurunkan tingkat kepedasannya, karena kelihatan banget di sini dia nggak sanggup. Bahkan menit 2:53 dia kayak nggak kuat gitu, ada kayak delahan nafas, kalian bisa dengar. Nah, terus tiba-tiba langsung ada teksnya gitu kayak mengcounter apa yang terjadi tadi. Dia bilang dia kuat banget kok, dia punya high tolerance sama merica atau sesuatu yang pedas, dan itu bertentangan banget ya guys. Nah, tapi di menit 4:10 dia itu udah mulai batuk-batuk, tapi dia berusaha untuk tenang. Makanya banyak yang curiga sebenarnya dia itu dipaksa banget nih, karena terlihat banget gitu loh guys, kayak dia itu sebenarnya nggak suka makan itu, tapi dia pura-pura suka, apalagi teks sama ekspresinya tuh nggak bisa sinkron gitu. Terus menit 5:03 bahkan dia itu udah deketin mulutnya, dan ternyata bibirnya sampai berdarah. Aku baru tahu sih kayak orang yang kepedesan banget bisa sampai bibir berdarah. Nah di sini ini yang mencurigakan banget. Apakah sebenarnya bibirnya berdarah itu udah terjadi sebelum dia makan pedas? Ini kan dia seolah-olah kayak bibir gue berdarah karena gue makan pedas nih sampai berdarah, atau dia itu kayak pengen kasih lihat ini bibir gue berdarah nih, makan pedas makin sakit gitu. Nah berdarahnya kenapa gitu? Terjadi berdarah di bibir itu kenapa? Karena sering banget ya guys, dari dulu K-Tiap itu ada lebam-lebam, dan mungkin ada luka di sini, terus suka ada luka di sini, terus giginya sering copot, seolah-olah dia itu disiksa sebelum dia bikin video atau dibuat kelaparan dan segala macam. Makanya di sini terlihat dia itu kayak benar-benar lapar, tapi tiba-tiba dikasihnya makanan pedes, jadi dia tersiksa banget dong pasti di dalam perutnya gitu. Terus di menit 7:02 dia kayaknya udah mulai kayak dicepet-cepetin banget makannya, kayak disuruh gitu guys, soalnya beda sama yang sebelumnya. Dan udah pas di akhir-akhir dia itu kayak kecapean gitu makan pedas. Pada menit 10:45 kalian lihat, terus tiba-tiba ada tulisan victory, huruf C-nya gede, kayak kemenangan. Aneh gak sih? Ini semua tuh kayak mengandung kecurigaan. Kalau dulu mungkin kode-kode di video K-Tiap itu terlihat banget, tapi sekarang K-Tiap itu kodenya tuh bener-bener dikit-dikit banget. Apalagi kesannya, kalau dulu kan pada nanya, memang yang ngedit teks bukan K-Tiap ya? Kalau dia diculik, emang yang ngedit K-Tiap sendiri?
Kan nggak mungkin. Kalau sekarang aku merasa ada yang editin sih, tapi kayak orang tersebut juga pingin memberikan pesan yang aneh menurut aku. Seperti ini, kita campurin yang gede-gedenya ya guys. 1/36, so spicy, O-nya gede gitu guys. Terus menit 3 itu ada I have a high resistance for hot pepper. Terus PP-nya itu gede. Nah, terus 3/57, the taste is so good. Terus itu O-nya gede. Terus terakhir ada Victory C-nya gede. Tapi kalau digabungin, kalau dulu kan kalau digabungin tuh jadi help, jadi pokoknya membentuk suatu kata. Tapi kalau ini digabungin jadi OPPTTOC. Apa itu? Tadinya aku pikir apakah aku ada yang miss, dia sebenarnya mau ngomong stop atau apa gitu. Apa kalian tahu ada sesuatu di balik OPPTTOC? Itu menurut aku aneh banget sih guys, dan aku penasaran video selanjutnya tuh K-Tiap mau kemana. Karena menurut aku sekarang semenjak dia menghilang, dia itu kayak mentingin cuan, mentingin AdSense, terus makanya menyebarkan atau melebarkan sayapnya sampai ke TikTok segala. Makanya banyak yang curiga kalau K-Tiap yang dulu itu bukan K-Tiap yang sekarang. K-Tiap yang sekarang itu memang dipakai penculiknya karena K-Tiap yang dulu itu mungkin udah nggak ada. Ataukah masih banyak juga konspirasi kalau K-Tiap ini memang mengelabui kita semua. Tapi yang aneh kalau dia mengelabui kita semua saat dia lagi rame-ramenya, kenapa dia berhenti selama 3 tahun? 3 tahun itu waktu yang banyak loh. Apalagi waktu yang sangat lama ya. Apalagi lagi in-innya 3 tahun dia menghilang. Belum tentu kan pas dia kembali lagi dia akan kayak dikenal lagi, akan rame lagi gitu. Kayak sekarang kan dia nggak serame dia dulu gitu. Nah waktu itu juga sempat banget ada video yang dia itu kayak nusuk-nusuk ikan gitu guys. Nah di situ yang menurut aku itu agak-agak aneh sih, soalnya setelah 3 tahun menghilang ada satu video itu yang mana itu kelihatan ceweknya bukan K-Tiap banget, terus tiba-tiba video itu dihapus begitu saja. Nah itu yang aneh juga. Kalau menurut kalian gimana? Kalian boleh komen di bawah ini. So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!